guys, kita kedatangan tamu Ketua HMI Cabang Buol. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran pemuda dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Buol. Jadi Bung Arman ini merupakan Ketua HMI Cabang Buol yang sudah menjabat kurang lebih 1 tahun. Bung Arman asalnya dari mana, Bung Arman? Saya asalnya dari Desa Busak 1. Desa Busak 1. Di Kecamatan Karamat. Oh, Kecamatan Karamat. Kebetulan di wilayah Kecamatan Karamat itu merupakan tempat banyaknya anak muda yang menimbulkan atau menciptakan hal-hal kreatif. Yeah. Bung Arman sendiri sudah berapa lama bergelut di dunia organisasi? Kalau saya sendiri, saya pertama bergabung di HMI itu pada tahun 2019, waktu itu di bulan November. Sampai sekarang saya alhamdulillah masih aktif. Dan sekarang sudah menjabat sebagai Ketua Umum Cabang gitu. Iya. Dulu sebelum bergelut, sebelum masuk di organisasi itu, apa sebenarnya motivasi Bung Arman sendiri bergabung? Kalau motivasi saya sendiri itu, saya melihat teman-teman di organisasi itu mereka memperlihatkan kekritisannya. Ya. Saya melihat itu beda dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga itu motivasi awal saya untuk bergabung di organisasi. Saya ingin mengembangkan wawasan dan juga pemikiran kritis saya supaya bisa kemudian mengawal daripada jalannya pemerintahan daerah hari ini. Sekarang Bung Arman bergelut di organisasi apa? Apa saja organisasi yang Bung Arman geluti? Kalau sejauh ini organisasi yang saya ikuti itu ketika saya di dunia kemahasiswaan di HMI, ya Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Baik. Berarti dulu sebelum Bung Arman bergelut di dunia organisasi itu merupakan mahasiswa yang betul-betul haus akan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan bukan hanya dicari di kampus tapi juga di luar seperti dalam organisasi seperti itu. Yeah. Nah, selama bergelut di dunia organisasi, apa saja kiat-kiat Bung Arman yang telah dilakukan atau telah dilaksanakan dengan teman-teman di dalam organisasi? Kali bisa dijelaskan sedikit gambaran-gambaran. Sejauh ini saya sendiri aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buol. Kemudian kami itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal ini seperti bakti sosial pernah kami lakukan, juga penggalangan dana dalam rangka membantu masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Kita juga sama-sama berkolaborasi membantu masyarakat di Palele artinya terdampak banjir. Oh ya, berarti selain daripada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman HMI, juga berkolaborasi dengan teman-teman pemuda. Iya. Berarti bukan hanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Iya. Karena beberapa bulan terakhir, beberapa tahun juga saya sempat mengikuti setiap kegiatan-kegiatan. Memang ada saya perhatikan teman-teman di HMI itu melaksanakan ataupun melakukan kegiatan kemanusiaan seperti itu. Nah, di dalam isu pemuda maupun mahasiswa di daerah, khususnya di Kabupaten Buol itu sendiri, apa langkah-langkah dari teman-teman organisasi khususnya HMI dalam mendorong pembangunan daerah, apapun ataupun yang sudah dilakukan maupun yang sementara ingin didorong? Apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Sejauh ini kami sudah melakukan contohnya, kita semua menginginkan Kabupaten Buol ini ada peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini pendidikan. Ya. Yang paling diinginkan oleh pemuda di Kabupaten Buol hari ini yaitu universitas bisa berdiri di Kabupaten Buol, ya, perguruan tinggi. Nah, sehingga sebelum di kepengurusan saya, kami sempat melakukan gerakan untuk
Mendorong Pemda. ya mendorong Pemda supaya bagaimana bisa menghadirkan perguruan tinggi di Kabupaten Buol. Baik. Dan sekarang itu bagaimana respon Pemda? Itu dari tahun berapa kira-kira mulai? Itu dari tahun 2024. 2024 masif Iya. gerakan itu. Terus seperti apa respon Pemda hari ini? Respon dari Pemda sebelum terutama bupati yang sebelumnya menjabat itu PJ Bupati. ya, Oh ya, PJ Bupati. alhamdulillah dia meresponnya dengan sangat baik. Ya. Dalam hal ini ingin mengadakan program studi di luar kampus utama dari Unpad yang kemudian Kerjasama ya dengan yang, kampus kita, ya kemudian dihadirkan di Buol. Kabupaten Buol. Nah, harapannya itu inilah cikal bakal yang akan menjadi perguruan tinggi di Kabupaten Buol. Baik. Artinya bahkan sampai hari ini itu masih jadi visi daripada Pemda untuk merealisasikan terkait perguruan tinggi di Kabupaten Buol. Iya. Kalau Bung Arman sendiri melihat situasi dan kondisi pemuda khususnya di Kabupaten Buol itu seperti apa? Apakah memang mereka butuh pendidikan atau peningkatan sumber daya manusianya atau seperti apa dari Bung Arman sendiri? Kalau bagi saya sendiri, pemuda di Buol hari ini itu butuh semacam wadah untuk kemudian apa ya mengekspresikan dirinya, ya mengekspresikan dirinya seperti misalnya saya sering berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi. Mereka menginginkan supaya adanya semacam bangunan kepemudaan, begitu gedung kepemudaan. Gedung kepemudaan. Ya, supaya sehingga itu menjadi wadah untuk mengekspresikan diri teman-teman pemuda dalam hal ini kesenian dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu hal yang saya pikir itu harus ada di Buol. Kira-kira begitu. Benar. Artinya dari secara keseluruhan yang kita di Kabupaten Buol ini sekitar 20% lebih kita sebagai pemuda yang usia produktif usia 16 sampai 30 tahun itu butuh ruang untuk mengekspresikan segala kreativitas maupun inovasi yang ada di kalangan kepemudaan ataupun di kalangan pemuda. Tapi salah satu solusi dari Bung Arman itu merupakan pembangunan gedung kepemudaan itu. Ya. Seperti apa sejauh mana kebutuhan pemuda di soal gedung kepemudaan itu? Apakah itu menjadi prioritas untuk kemudian bisa menjawab keresahan dari pemuda untuk bagaimana bisa mengekspresikan kreativitasnya maupun inovasi yang ada di kepemudaan. Kalau analisa dari Bung Arman sendiri itu bagaimana? Ya, saya sedikit menyoroti bahwa akhir-akhir ini sering terjadi kriminalitas di kalangan pemuda hari ini. Nah, sebenarnya pemuda yang seperti itu dia butuh untuk diakui, ya kan? Dia butuh ruang untuk berekspresi, mengekspresikan dirinya. Hanya saja ketika dia tidak mendapatkan wadah semacam itu, maka dia mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, dalam pergaulan bebas misalnya. Ya, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba. Ya. Apalagi sekarang ini di Kabupaten Buol marak penyalahgunaan narkoba. Ya, terutama juga minuman keras. Minuman keras itu masuk yang kemudian dapat memicu tawuran ataupun perkelahian. Nah, artinya solusi untuk kaum pemuda khususnya di Kabupaten Buol itu salah satunya adalah gedung kepemudaan yang kemudian bisa menjadi wadah untuk tempat berekspresinya teman-teman. Iya. Kalau Bung Arman sendiri itu sudah ada beberapa poin-poin terutama capaian-capaian yang kemudian usulan-usulan ke Pemda dalam hal ini keterlibatan kaum muda di dalam pembangunan daerah. Kalau dari Bung Arman sendiri melihat dengan banyaknya pemuda yang apatis
Iya. banyaknya pemuda yang apatis ataupun acuh tak acuh dengan peningkatan terutama sumber daya manusianya. Di Kabupaten Buol kita khususnya, di Kabupaten Buol, IPP kita itu lumayan terhitung rendah. IPP kita itu indeks pembangunan pemuda. Kita masih terhitung rendah. Kalau se-Sulawesi Tengah kemarin kita dapat posisi pertama se-nasional untuk Sulawesi Tengah itu IPP kisaran 60%. Tapi dalam satu domainnya yaitu ketenagakerjaan, yaitu kesiapan kerja dan lapangan pekerjaan. Nah, khususnya kita di Kabupaten Buol, bagaimana Bung Arman melihat tentang kesiapan kerja kita dan juga lapangan kerja khususnya di Kabupaten Buol? Kalau di Kabupaten Buol sendiri, saya pikir ya, dari kampung ke kampung itu, Iya, pemuda itu siap untuk kemudian bekerja. Hanya saja yang menjadi persoalan hari ini kurangnya lapangan pekerjaan. kurangnya lapangan Ya, pekerjaan. sehingga di kampung saya sendiri dalam hal ini di Desa Busak 1 itu sudah banyak pemuda yang pergi ke luar daerah untuk Merantau, merantau, mencari pekerjaan. ya mencari pekerjaan. Banyak yang ke Morowali, ke Ya. Kalimantan. Nah, ini yang mesti kita pikirkan bersama-sama bagaimana kemudian menghadirkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Buol. Itu artinya masih banyak PR-PR dari pemerintah daerah yang kemudian untuk menjawab keresahan-keresahan dari pemuda, terutama di soal lapangan pekerjaan maupun